Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Rizky Maharani dengan MC1C019079. Nah, di video yang ke-11 ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akad istisna. Selamat menyaksikan. Pada materi akad istisna ini terdapat 5 pokok pembahasan, yaitu pengertian dari akad istisna, jenis akad istisna, dasar syariah, perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK nomor 104, dan ilustrasi kasus dari akad istisna. Baiklah, untuk materi yang pertama adalah pengertian dari akad istisna. Akad istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh pemesan dan penjual. Dalam akad istisna ini, spesifikasi dari aset yang dipesan harus jelas. Apabila produk yang dipesan adalah rumah, maka luas bangunan, model rumah, dan spesifikasi lainnya harus jelas pula. Akad istisna ini berakhir apabila kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi atau kedua belah pihak telah bersepakat untuk menghentikan akad. Selanjutnya, materi yang kedua adalah jenis akad istisna. Jenis akad istisna terdiri dari dua, yaitu istisna dan istisna paralel. Istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh pemesan dan penjual. Sedangkan untuk istisna paralel adalah akad antara penjual dan pemesan yang dimana penjual untuk memenuhi kewajibannya melakukan akad istisna dengan pihak lain yang dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pemesan. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah dasar syariah. Di sini yang pertama ada sumber hukum dari akad istisna. Masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa adanya keberatan sama sekali. Hal demikianlah yang menjadikan istisna sebagai kasus ijma. Istisna yang sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan aturan syariah. Selanjutnya, akad istisna dapat berakhir apabila telah dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak serta pembatalan hukum kontrak oleh salah satu pihak yang melaksanakan akad. Kemudian, materi yang keempat adalah perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK nomor 104. PSAK nomor 104 ini mengatur tentang pengungkapan, penyajian, penilaian, dan pengakuan dari transaksi berdasarkan dengan akad istisna. Untuk akuntansi yang berlaku pada penjual dan pembeli, dapat teman-teman baca sendiri dari slide yang telah saya tampilkan ini ya. Langsung saja, saya akan menjelaskan akuntansi terkait dengan garansi. Sebagai jaminan atas kualitas pesanan, maka penjual akan membuat bank garansi dalam persentase tertentu atas nilai proyek. Misalnya, terjadi kelalaian ataupun kesalahan oleh penjual, sehingga barang yang diserah terimakan mengalami kerusakan ataupun kesalahan spesifikasi pesanan, dan mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Kemudian materi yang keempat adalah perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK nomor 104. Yang pertama adalah akuntansi untuk penjual. Yang pertama, beban praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Namun apabila akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Biaya perolehan yang selama pembangunan ataupun tagihan yang telah diterima dari produsen maupun kontraktor akan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode, yaitu metode akad selesai dan metode persentase penyelesaian. Tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok, dan keuntungan sampai pekerjaan telah dilakukan. Pendapatan diakui pada periode yang dimana pekerjaan telah dilakukan. Dalam metode persentase penyelesaian, pengakuan pendapatan diukur sebesar dengan bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam metode persentase penyelesaian ini, bagian margin keuntungan yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan pada aset istisna dalam penyelesaian. Selanjutnya, untuk metode persentase penyelesaian, harga pokok istisna diakui sebesar dengan biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut selesai. Jika besar kemungkinan bahwa total biaya perolehan istisna melebihi pendapatan istisna, maka taksiran kerugiannya harus segera diakui.
Pada saat penagihan, baik menggunakan metode presentasi penyelesaian maupun akad selesai, akan menggunakan akun termin istisna. Akun tersebut akan disajikan sebagai akun pengurangan dari aset istisna dalam penyelesaian. Poin-poin yang disajikan penjual dalam laporan keuangan adalah piutang istisna dan termin istisna. Penjual mengungkapkan transaksi istisna di dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontra istisna. Kemudian perlakuan akuntansi yang kedua adalah untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar dengan jumlah termin yang telah ditagih oleh penjual, sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual, dan pada saat aset istisna selesai dibangun, maka pembeli akan melakukan pembayaran terakhir dan melaksanakan serah terima atas aset istisna. Jika aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun, maka diakui sebesar dengan biaya perolehan tunai. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan belum memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali tersebut diakui sebagai piutang yang jatuh tempo kepada penjual, dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Selanjutnya, beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna pada saat pembayaran utang. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Pembeli menyajikan utang istisna sebesar dengan tagihan dari produsen ataupun kontraktor yang belum dilunasi, dan aset istisna dalam penyelesaian dilaporkan dalam laporan keuangan. Pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan, akan tetapi tidak terbatas pada rincian utang istisna berdasarkan dengan jumlah dan jangka waktu, serta pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 11 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian, perlakuan akuntansi yang terakhir adalah akuntansi terkait dengan garansi. Sebagai jaminan atas kualitas pesanan, maka penjual akan membuat bank garansi dalam persentase tertentu atas nilai proyek. Misalnya terjadi kelalaian ataupun kesalahan oleh penjual, sehingga barang yang diserah terimakan mengalami kerusakan ataupun kesalahan spesifikasi pesanan dan mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Dan yang terakhir ada ilustrasi kasus dari akad istisna. Diketahui nilai akad dengan pembayaran tangguh sebesar Rp1.500, biaya perolehan produksi sebesar Rp1.000, margin keuntungan sebesar Rp200, nilai tunai saat penyerahan aset sebesar Rp1.200, dan selisih nilai akad dan nilai tunai sebesar Rp300 yang didapat dari Rp1.500 dikurang dengan Rp1.200. Adapun jurnal yang diperlukan berdasarkan dengan transaksi yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, jurnal pada saat pengeluaran biaya, yaitu aset istisna dalam penyelesaian terhadap persediaan ataupun kas sebesar Rp1.000. Dan jurnal pada saat pengakuan margin keuntungan pembuatan barang, yaitu aset istisna dalam penyelesaian yang dimana nominalnya sebesar dengan margin keuntungan yaitu sebesar Rp200, dan beban istisna yang nominalnya sebesar dengan biaya yang telah dikeluarkan yaitu sebesar Rp1.000 terhadap pendapatan istisna, yang dimana kita menggunakan asumsi bahwa kita menggunakan akad selesai sebesar Rp1.200. Selanjutnya, jurnal yang ketiga adalah jurnal yang diperlukan pada saat penagihan, yang dimana jurnalnya adalah piutang istisna terhadap termin istisna sebesar Rp1.200. Dan jurnal yang keempat adalah jurnal pada saat penyerahan aset istisna, yaitu termin istisna terhadap aset istisna dalam penyelesaian sebesar Rp1.200. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, silakan bertanya di grup Telegram ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.